Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ungu Maulana Bagaskara dari Program Studi Informatika dengan NPM 205520 Di sini saya ingin mereview tentang mata kuliah etika dan hukum profesi. Yang pertama, tinjauan umum etika. Konsep mengenai etika mulai muncul di kalangan Pythagoras di wilayah bahasa Yunani. Aristoteles kemudian menjelaskan pengertian etika sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang perbuatan manusia. Etika keutamaan yang dikembangkan oleh Aristoteles menekankan pentingnya diposisikan hidup manusia guna membentuk karakter diri yang berkualitas. Etika profesi adalah norma-norma, syarat-syarat, dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh sekelompok orang yang disebut kalangan profesional. Etika profesi merupakan kaidah yang mengikat kepada setiap anggota profesi yang membuat kaidah tersebut dan merupakan hukum bagi komunitas profesi yang bersangkutan. Kita masuk ke etika komputer. Etika komputer adalah cabang etika yang membahas tentang perilaku dan tindakan yang berkaitan dengan penggunaan teknologi komputer dan sistem informasi. Dalam era digital yang terus berkembang, etika komputer menjadi semakin penting untuk memandu individu. Selanjutnya kita masuk ke definisi etika komputer. Definisi etika komputer suatu studi tentang prinsip-prinsip moral yang berlaku untuk penggunaan komputer, teknologi informasi. Ini melibatkan pertimbangan etika, nilai, dan prinsip-prinsip moral dalam pengembangan, penggunaan, dan pengelolaan teknologi komputer. Tantangan etika komputer ada yang pertama yaitu privasi dan keamanan data. Bagaimana data pribadi harus dikelola dan dilindungi. Yang kedua, cyber security. Bagaimana melindungi sistem komputer dari serangan dan dari kebocoran data. Yang ketiga, pembajakan perangkat lunak. Bagaimana mengatasi perangkat lunak ilegal. Yang keempat, etika kecerdasan buatan, bagaimana mengatasi masalah keadilan, bias, dan privasi dalam pengembangan AI. Yang kelima, kode etik profesional, bagaimana mematuhi kode etik dalam bidang teknologi. Etika komputer memiliki dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan, seperti yang pertama, privasi. Privasi ini melindungi data pribadi individu. Yang kedua, kebebasan berekspresi. Ini mengatasi perdebatan tentang sensor dan kontrol di internet. Yang ketiga, yaitu keadilan. Keadilan ini mencegah diskriminasi dalam penggunaan teknologi. Yang keempat, keamanan cyber, melindungi infrastruktur kritis dan informasi rahasia. Yang kelima, inovasi, memastikan penggunaan teknologi yang bertanggung jawab. Memberikan layanan yang berkualitas, profesional harus memastikan bahwa pekerja memahami dan memenuhi kebutuhan individu atau kelompok yang dilayani. Menerapkan etika dan standar profesional, menetapkan standar etika yang tinggi untuk memastikan bahwa praktik pekerjaan adalah adil, jujur, dan etis. Mematuhi hukum dan regulasi profesi profesional seringkali tunduk pada regulasi dan hukum yang mengatur praktik. Profesi ini mengandalkan suatu keterampilan atau keahlian dilaksanakan sebagai suatu pekerjaan atau kegiatan utama. Profesional, orang yang akan tahu akan keahlian keterampilannya. Syarat-syarat profesi profesional yaitu seseorang bisa dikatakan profesional apabila tahu benar apa yang harus dikerjakan, menggunakan ukuran-ukuran yang jelas untuk mengetahui apakah yang dikerjakannya itu berhasil atau tidak. Profesi di bidang teknologi, network engineering adalah orang yang berkecimpung dalam bidang teknisi jaringan komputer, dari maintenance sampai pada troubleshootingnya. Terlebih lagi, deskripsi pekerjaan setiap klasifikasi pekerjaan masih kurang jelas dalam membedakan setiap sel pekerjaannya. Syarat-syarat jabatan peranata komputer, yaitu berijazah serendah-rendahnya sarjana muda atau D3 atau yang sederajat. Indonesia sebagai anggota SEARCC telah aktif turut serta dalam menggunakan kegiatan dilaksanakan oleh model SEARCC untuk pembagian job dalam lingkungan TI. Merupakan model
dua dimensi yang mempertimbangkan jenis pekerjaan dan tingkat keahlian ataupun tingkat pengetahuan yang dibutuhkan. Cyberquitting adalah mendaftar, menjual, dan menggunakan nama domain dengan maksud mengambil keuntungan dari merek, dagang, atau nama orang lain. Penyelesaian kasus ini adalah dengan menggunakan prosedur anti-cyberquitting. Dalam beberapa kasus, cyberquitter harus membayar ganti rugi berupa uang. Ancaman dan kejahatan elektronik, era globalisasi mendorong sebagian negara tidak lagi menggunakan cara perang tradisional atau konvensional. Akibatnya, kekuatan negara tidak lagi dilihat dari kekuatan persenjataan tetapi juga pada segi budaya, perekonomian, politik, dan teknologi. Hal ini membuat persaingan dan peperangan menjadi semakin tidak terlihat batasannya. Peperangan dan konflik yang terjadi di suatu negara tidak hanya didominasi oleh kekuatan militer, tetapi kekuatan militer juga dilakukan oleh aktor non-negara. Ancaman merujuk pada situasi atau perilaku yang menimbulkan potensi bahaya, kerugian, atau gangguan terhadap individu, kelompok, atau entitas tertentu. Beberapa jenis ancaman dalam kasus kejahatan elektronik meliputi ada banyak lagi jenis ancaman dalam ranah kejahatan teknologi yang terus berkembang seiring dengan teknologi. Kasus kejahatan elektronik meliputi sejumlah peristiwa yang melibatkan penggunaan teknologi elektronik untuk melakukan tindakan ilegal. Ini termasuk pencurian identitas, pencurian data, penipuan online, serangan jaringan, perambanan, penyebaran malware, dan berbagai jenis aktivitas kriminal lainnya yang menggunakan komputer atau teknologi elektronik sebagai sarana untuk melakukan pelanggaran hukum. Cybercrime merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas dunia internasional. Dalam arti sempit, cybercrime adalah komputer crime yang ditunjukkan terhadap sistem atau jaringan komputer. Sedangkan arti luas, cybercrime mencakup seluruh bentuk baru kejahatan yang ditunjukkan pada komputer, jaringan komputer, dan penggunaannya bentuk kejahatan tradisional yang sekarang dilakukan dengan menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer. Bentuk-bentuk kejahatan tradisional yang sekarang dilakukan dengan menggunakan bantuan peralatan komputer. Untuk memudahkan pemahaman, berikut beberapa pendapat tentang apa yang dimaksud dengan cybercrime. Menurut Georgi, cybercrime adalah suatu kejahatan virtual dengan memanfaatkan media komputer yang terhubung ke internet dan mengeksploitasi komputer yang terhubung dengan internet. Adanya lubang-lubang keamanan pada sistem operasi menyebabkan kelemahan dan terbukanya lubang yang dapat digunakan pada hacker, cracker, dan script kiddie untuk menyusup ke dalam komputer tersebut. Dilakukan dengan memakai jaringan komputer sebagai sarana atau alat, atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak. Perbuatan yang dilakukan secara ilegal tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi di ruang atau wilayah maya, sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi hukum negara mana yang berlaku terhadapnya. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang bisa terhubung dengan internet. Perbuatan tersebut mengakibatkan merugikan material maupun imaterial yang cenderung lebih besar dibandingkan kejahatan konvensional. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya. Pengguna teknologi komputer untuk membuat program yang mengganggu proses transmisi elektronik dan menghancurkan data komputer. Sedangkan cracking dilakukan oleh seseorang yang sengaja melakukan aksi-aksi pengrusakan atau penerobosan sistem secara ilegal di internet. Cracking dimulai dengan membajak akun seseorang, situs web, probing, atau menyebarkan virus dengan tujuan melumpuhkan target sasaran. Tindakan yang bertujuan melumpuhkan target tersebut dikenal sebagai DOS. DOS ini yaitu cyber attack atau serangan yang ditujukan pada sistem komputer untuk target dan membuat sistem tersebut crashed atau hanged. Sebagai sistem
menjadi lumpuh dan tidak dapat memberikan layanan. Hak atas kekayaan intelektual. Hak atas kekayaan intelektual ini adalah suatu hak yang asalnya dari kegiatan intelektual yang dilakukan oleh manusia dan memiliki manfaat ekonomi bagi masyarakat luas pada umumnya. Hak ini didasari pada pemikiran bahwa suatu karya intelektual itu membutuhkan pengorbanan mulai dari biaya, waktu, dan tenaga. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 mengartikan hak atas kekayaan intelektual ini adalah sebuah pemahaman mengenai suatu hak atas kekayaan yang datang dari kemampuan intelektual yang dimiliki manusia dan mempunyai kaitan antara hak seseorang secara pribadi. Jenis-jenis hak atas kekayaan intelektual, yang pertama hak cipta. Jenis hak kekayaan intelektual yang pertama ini untuk jenis haki yaitu merupakan hak yang khusus diberikan kepada pencipta dengan maksud untuk memberikan pengumuman atau memperbanyak ciptaannya. Yang kedua yaitu hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri ini memiliki jenis yang terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu hak paten, merek, desain industri, hak cipta, indikasi geografis, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan varietas tanaman. Yang ketiga, tujuan hak atas kekayaan intelektual. Yang pertama, haki memberikan hukum. Haki dapat memberikan hukum. Tujuan haki dalam memberikan hukum yang berhubungan dengan pencipta, desainer, dan kekayaan. Memberikan penghargaan. Haki juga dapat memberikan penghargaan terhadap upaya usaha pencipta atau karya intelektual. Haki dapat mempromosikan publikasi invensi. Tujuan haki dalam konteks ini untuk bisa mempromosikan suatu karya atau ciptaan kepada masyarakat luas. Haki dapat melindungi upaya alih informasi. Haki ini bisa untuk mengalih informasi melalui kekayaan intelektual dengan haki jenis paten. Jadi, dengan haki ciptaan akan tertinggi dari penyalahgunaan penyebaran informasi. Hak kekayaan intelektual meningkatkan kompetisi. Tujuan lainnya bisa untuk memperluas pangsa pasar. Dengan begitu haki bisa bersifat komersial dan bisa sebagai upaya meningkatkan kekayaan intelektual. Pada tahun 1999, dunia menyaksikan pesatnya kemajuan teknologi telekomunikasi menjadi ciri khas dari era tersebut. Kita masuk ke Undang-Undang Telekomunikasi dan ETI. Pada tahun 1999, dunia menyaksikan pesat kemajuan teknologi telekomunikasi yang menjadi ciri khas dari era tersebut. Era ini mencatat perubahan signifikan dalam bentuk dan kecepatan komunikasi, didorong oleh inovasi teknologi yang dilebaralisasi pasar telekomunikasi. Undang-Undang Republik tahun Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Perubahan ini diarahkan untuk menjaga relevansi dan keberlanjutan regulasi dalam menghadapi tantangan dan peluang yang muncul dalam bentuk yang cepat. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi di Indonesia. Yang pertama, terminologi. Terminologi ini dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 mencakup berbagai istilah yang relevan dengan sektor telekomunikasi seperti penyelenggaraan telekomunikasi, frekuensi radio, dan stasiun bumi. Yang kedua yaitu ada latar belakang. Latar belakang tersebut mencerminkan keinginan untuk membuka sektor telekomunikasi. Yang ketiga ada asas dan tujuan. Asas utama Undang-Undang Telekomunikasi ini mencakup keterbukaan persaingan yang sehat serta perlindungan hak dan kepentingan konsumen. Tujuan utama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan sektor telekomunikasi. Yang keempat yaitu ada kajian Undang-Undang Telekomunikasi. Kajian terhadap Undang-Undang Telekomunikasi ini perlu mempertimbangkan implementasi dan dampak nyata di lapangan. Sanksi pidana. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 memberikan landasan hukum untuk sanksi pidana terhadap pelanggaran dalam sektor telekomunikasi. Sanksi tersebut bertujuan untuk menegakkan aturan dan menjaga integritas sektor ini.
Dukungan terhadap perkembangan teknologi telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi mencerminkan langkah signifikan dalam mendukung perkembangan industri telekomunikasi di Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke efektivitas perlindungan konsumen. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 juga memiliki ketentuan yang ditujukan untuk melindungi hak-hak konsumen dalam layanan informasi yang akurat serta mekanisme penyelesaian sengketa. Kita masuk ke pertemuan 13, pendirian sistem di bidang IT. Langkah-langkah yang perlu diambil dalam mencerminkan bisnis di bidang IT yaitu identifikasi jenis bidang IT. Langkah pertama adalah memilih jenis bisnis IT yang ingin Anda jalankan. Cukup mengembangkan perangkat lunak, jasa konsultasi TI, desain situs web, manajemen basis data, keamanan cyber, dan layanan teknis lainnya. Yang kedua, analisis pasar. Lakukan riset pasar untuk memahami permintaan dan persaingan dari sektor bisnis TI yang Anda pilih. Yang ketiga, yaitu ada rencana bisnis. Buat rencana bisnis yang mencakup detail tentang bagaimana Anda akan mencapai visi dan misi Anda. Yang keempat, identifikasi kebutuhan modal. Tentukan modal Anda dan program melalui seberapa visi Anda akan berjalan. Yang kelima, yaitu ada pembuatan tim. Rekrut tim yang memiliki orang-orang yang berkarakter tinggi. Yang keenam, yaitu ada izin dan perizinan. Pastikan Anda mematuhi aturan dan perizinan yang berlaku pada industri IT tersebut. Yang ketujuh, ada perkembangan dan inovasi. Pertimbangan bagaimana Anda akan dapat berinovasi dan mengikuti perkembangan teknologi yang terus berubah dalam industri TI. Lalu kita masuk ke tantangan bisnis di bidang IT. Tantangan pasar dan pemasaran di era globalisasi. Persaingan yang ketat di era globalisasi ini menimbulkan banyak alasan bagi pelaku bisnis di bidang TI untuk melakukan konsentrasi industri, misalnya dengan meningkatkan kemampuan saing. Yang kedua, yaitu tantangan pergaulan internasional. Sering terjadi bahwa perusahaan internasional mengambil tindakan yang tidak dapat diterima secara lokal di suatu negara. Yang ketiga, ada tantangan pribadi sumber daya manusia. Suatu institusi bisnis tidak hanya memiliki uang untuk berkepentingan bisnis, tetapi juga sumber daya manusia yang berguna bagi perkembangan bisnis tersebut, memiliki manajer yang berkompeten, tenaga keuangan yang profesional. Selanjutnya kita masuk ke pertemuan 14, meningkatkan profesionalisme di bidang teknologi informasi. Yang pertama, yaitu ada konsep dasar profesionalisme di bidang teknologi informasi. Profesionalisme merujuk pada sikap, perilaku, dan standar etika dijunjung tinggi oleh individu dalam suatu profesi atau di bidang pekerjaan tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi profesionalisme di bidang teknologi informasi. Yang pertama, ada pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan ini memiliki peran sentral dalam meningkatkan profesionalisme di bidang teknologi informasi. Yang kedua, yaitu ada pengalaman kerja. Pengalaman kerja memiliki peran penting dalam peran membentuk profesionalisme dan kompetensi seseorang praktisi di bidang teknologi informasi. Yang ketiga, yaitu ada etika kerja. Etika kerja merujuk pada seperangkat nilai norma dan prinsip moral yang mengatur perilaku individu di tempat kerja. Yang keempat, sertifikasi dan pengakuan profesional. Sertifikat dan pengakuan profesional memiliki peran penting dalam meningkatkan profesionalisme di bidang teknologi informasi. Sertifikasi dan pengakuan ini menunjukkan bahwa seseorang praktisi IT telah memenuhi standar tertentu dalam pengetahuan, keterampilan, dan etika kerja. Mungkin itu saja review dari mata kuliah etika dan profesi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.